إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يقول سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد عباد الله rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan yang mulia ini, marilah bersama-sama kita meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya iman dan takwa, yaitu dengan melaksanakan apa yang menjadi perintahnya dan perintah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, serta menjauhi apa yang menjadi larangannya dan larangan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ibadallah rahimani wa rahimakumullah. Tidak ada seorang pun di muka bumi ini yang dapat hidup tanpa bantuan orang lain. Manusia adalah makhluk sosial yang senantiasa membutuhkan lingkungan dan pergaulan. Di dalam pergaulannya, seseorang akan memiliki teman, baik itu di sekolahnya, di tempat kerjanya, ataupun di lingkungan tempat tinggalnya. Sehingga tidak dapat ditampik dan dipungkiri lagi bahwa teman merupakan elemen penting yang berpengaruh bagi kehidupan seseorang. Islam sebagai agama yang sempurna dan menyeluruh telah mengatur bagaimana adab dan batasan-batasan di dalam pergaulan. Sebab betapa besar dampak negatif yang akan menimpa seseorang manakala dia bergaul dengan teman-teman yang buruk, dan sebaliknya betapa besar manfaat yang akan didapatkan oleh seseorang manakala dia bergaul dengan teman-teman yang saleh. Banyak di antara manusia yang terjerumus dalam kemaksiatan dan kesesatan dikarenakan bergaul dengan teman-teman yang buruk, dan sebaliknya banyak manusia yang mendapatkan hidayah, mendapatkan kebaikan manakala mereka bergaul dengan teman-teman yang saleh. Ibadallah, di dalam sebuah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang peranan dan dampak seorang teman. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mathalul jalisis salih wal jalisis su' kamathali hamil miski wa nafikhil kir. Fahamilul miski imma an yuhdika aw tubta'a minhu aw tajidu raihatan tayyibah wa nafikhul kir imma an yuhriqa thiyabaka aw tajidu minhu raihatan khabithah." Perumpamaan teman duduk yang baik dengan teman duduk yang jelek bagaikan penjual minyak wangi dan pandai besi. Adapun penjual minyak wangi maka tidak akan melewatkan Anda
baik Anda membeli darinya ataupun tidak, Anda akan mendapatkan bau wanginya. Adapun pandai besi, maka dia akan membakar bajumu atau Anda akan mendapatkan bau yang tidak sedap darinya. Berdasarkan hadis tersebut dapat diambil faidah bahwa seseorang ketika bergaul dengan teman-teman yang baik, teman-teman yang saleh, maka dia akan mendapatkan dua kemungkinan, yang mana dua kemungkinan tersebut adalah sama-sama baik. Yang pertama, dia akan menjadi orang yang baik, dan yang kedua, minimal dia akan mendapatkan kebaikan dari temannya tersebut. Dan sebaliknya, manakala seseorang bergaul dengan teman-teman yang buruk, dia juga akan mendapatkan dua kemungkinan, yang mana dua kemungkinan ini sama-sama buruk. Yang pertama, dia akan menjadi buruk, dan yang kedua, dia akan mendapatkan keburukan dari perbuatan temannya tersebut. Ibadallah, bahkan Rasulullah SAW menjadikan seorang teman sebagai patokan terhadap baik dan buruknya agama seseorang. Oleh sebab itu, Rasulullah SAW memerintahkan kita agar memilah dan memilih kepada siapa kita bergaul. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud, At-Tirmidzi dan yang lainnya dengan sanad yang saling menguatkan, Rasulullah SAW bersabda, "Al-mar'u ala dini khalilih." Agama seseorang itu tergantung agama temannya. "Falyanzur ahadukum man yukhalil." Maka hendaknya salah seorang di antara kalian melihat kepada siapa dia bergaul. Dan seorang penyair berkata, "Adil mar'i la tas'al wasal an qarinihi, fa kullu qarinin bil maqarini yaqtadi." Janganlah kamu bertanya tentang seseorang, tapi tanyalah temannya, karena setiap orang akan mengikuti kebiasaan temannya. Demikianlah, karena memang fitrah manusia adalah cenderung ingin selalu meniru tingkah laku dan keadaan temannya. Oleh karenanya, para salafus salih sering menyampaikan sebuah kaidah yang agung, yaitu kaidah al-qulubu dha'ifatun wasyubahu khatafatun. Hati itu lemah, sedangkan syubhat itu kencang menyambar, sehingga pengaruh kejelekan itu akan lebih mudah tertular mempengaruhi kita dikarenakan hati kita adalah lemah. Ibadallah, dengan demikian seorang teman memberikan pengaruh yang besar dalam kehidupan seseorang. Oleh karenanya, jangan sampailah teman yang kita jadikan di dunia ini akan menjadi sebab penyesalan kita pada hari kiamat kelak, karena kita mengikuti bujuk rayu dan pengaruhnya, sehingga kita tergelincir dari jalan yang hak dan terjerumus dalam kemaksiatan. Renungkanlah baik-baik firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Furqan ayat 27 sampai 29. Allah berfirman, "Yauma ya'addu adh-dhalimu 'ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadhtu ma'ar rasuli sabila. Ya waylata laitani lam attakhidh fulanan khalila. Laqad adallani 'anil dzikri ba'da idh ja'ani wa kana asy-syaitanu lil insani khadhula." Dan pada hari orang yang zalim itu menggigit dua tangannya karena penyesalan. Dia berkata, "Seandainya dahulu di dunia aku mengambil jalan bersama Rasul. Duhai celaka aku, seandainya dahulu di dunia aku tidak menjadikan si fulan sebagai teman akrab. Sungguh dia telah menyesatkanku. Telah datang Al-Quran kepadaku, dan syaitan tidak mau menolong manusia." Ibadallah, lihatlah bagaimana Allah Azza wa Jalla menggambarkan penyesalan seseorang yang mereka menjadikan teman-teman yang buruk di dunia sebagai teman-teman akrab mereka.
Akan tapi penyesalan mereka pada hari itu tidaklah berguna, karena hari akhirat adalah hari hisab tanpa amal, adapun dunia adalah hari amal tanpa hisab. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimina min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar fantahu amma naha anhu wa hadzar. Ashhadu an la ilaha illallahul wahidul qahhar wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul abrar. Amma ba'du, ibadallah. Pada khutbah yang kedua ini tidak lupa saya juga mengingatkan kepada para orang tua, hendaklah mereka memperhatikan lingkungan dan pergaulan anak-anaknya, sebab kita semua adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawabannya terhadap apa yang dipimpinnya. Dan seorang ayah adalah pemimpin terhadap istri dan anak-anaknya. Ingatlah bagaimana wasiat agung Luqmanul Hakim kepada anaknya yang Allah abadikan dalam surat Luqman ayat 13 sampai 19. Ketika beliau berwasiat kepada anaknya, di antara wasiat yang beliau sampaikan adalah agar anaknya mengikuti dan menempuh jalan orang-orang yang kembali kepada Allah. Siapakah mereka? Mereka adalah para nabi, para syuhada, dan orang-orang saleh. Merekalah qudwah, merekalah teladan kita dalam segenap aspek kehidupan kita. Oleh karenanya Allah Azza wa Jalla pun mengabarkan dalam Al-Qur'anul Karim tentang kesudahan pertemanan di dunia yang tidak dibangun di atas ketakwaan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allah Azza wa Jalla berfirman, Al-akhillau yawma idin ba'duhum li ba'din adu illa al-muttaqin. Teman-teman akrab pada hari itu sebagian menjadi musuh bagi sebagian yang lainnya kecuali orang-orang yang bertakwa. Ibadallah, saya akan menutup khutbah ini dengan apa yang dinasihatkan oleh seorang yang bijak tentang hakikat seorang teman. Saudaraku, teman sejatimu adalah yang selalu mendorongmu untuk berbuat kebajikan dan mencegahmu dari berbuat kejelekan, walaupun engkau jauh dan engkau tidak bergaul dengannya. Dan musuh sejatimu adalah yang mendorongmu berbuat kejelekan dan tidak mencegahmu dari berbuat dosa, walaupun ia dekat denganmu dan engkau selalu bergaul dengannya. Ibadallah, semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa memberikan kepada kita taufik dan menyelamatkan kita dari lingkungan yang jelek dan pergaulan, serta menganugerahkan kepada kita lingkungan dan pergaulan yang bisa mendorong kita dan keluarga kita untuk senantiasa melakukan ketaatan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala dan Rasulnya. Amin ya Rabbal Alamin. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات
الأحياء منهم والأموات. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم أعز الإسلام والمسلمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعز الإسلام والمسلمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح ولاة أمور المسلمين. اللهم أصلح حالهم إلى أحسن الأحوال. اللهم يا مثبت القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم ارزقنا حسن الخاتمة. اللهم ارزقنا التوبة النصوح قبل الموت. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. قم الصلاة.